Nah, teman-teman, hari ini saya kedatangan tamu, ya, YouTuber yang followernya luar biasa, Instagramnya juga luar biasa, mau main ke rumah saya. Zani, ini dia tuh, lagi ngapain tuh dia tuh? Zan, lagi ngapain? Lagi nyari sampah, Om. Wah, Biasa. ini namanya kontennya selalu menjadi gembel. Gembel Sultan, karena mobil sport yang banyak. Makasih ya udah main ke rumah saya. Terima kasih juga, Om. Udah diterima di rumah, Om. Ya, kita lihat konten kita berikut ini ya. Sampai ketemu. Om, maaf, Om. Aku tadi lihat dari jauh nih, mobil sama motornya mewah-mewah banget. Mobil siapa, Om? Mobil tetangga. Oh, nggak mungkin dong. Kan ini di rumahnya Om sendiri. Iya, Mobil iya, Om iya. ya? Wah, keren. Ya, gitu dah. Pengen minum, Om. Iya, tuh minum. Nggak apa-apa? Iya, minum silakan. Seger banget ini. Minuman apa, Om? Ini teh guarana dari biji buah guarana untuk stamina sama konsentrasi. Seger nih, seger nih. Ini Zani ya. Zani saya sudah suka nontonin YouTube-nya nih. Nanti saya bawa pemirsa, Om. Oh. Jadi ini apa? Gembel tapi gembel Sultan ini. Ya, saya sudah ngikutin banyak kontennya yang sama juragan-juragan Sultan-Sultan ini. Salah satunya Om nih. Aduh, Saya gembel, ini sultannya. Jadi Aduh. gembel sultan. Seperti itu, Om. belajar-belajar gimana nih? Jadi mau tanya-tanya dulu nih, Om. Aduh, Ini mobil soalnya keren banget, Om. Wah, ini saya elus-elus boleh? Takut nanti kena virus dia aja. enggak, Enggak, aman ya? aman. Udah kayak ngelus wanita, Om. Halus banget. Ini mobil apa, Om? Yang ini mobil Porsche Taycan. Porsche Taycan. Ya, Atau Taycan? kalau yang di Senayan Taycan. Nah, itu. Kalau di sini Taycan. Iya. Taycan apa ini, Om? Yang 4S, 4S. Taycan 4S namanya. Listrik? Listrik. Widih, listrik dong. Emang ada ya mobil listrik ya, Om? Ada tuh chargernya tuh. Yang sebelah mana? Tuh. Oh, itu ya, sebelah situ ya? Iya. Oke, sekali charger sampai full berapa, Om? Eh, Harganya? aduh, kalau harga bingung, saya nggak pernah ngitung, iya. Soalnya Jadi cuman memang ini untuk punya mobil listrik ini mesti tambah daya 15.000 watt. harus tambah daya 15.000. Ya. Oke, kita lanjut ke situ, Om. Oh. Ini si merah merona ini, sama kayak kaosnya, Om. Wow. Iya nih, saya suka warna merah nih. Porsche apa ini, Om? Ini Porsche Cayman. Cayman. Ya. Ini mobil sport pertama saya nih, perjuangan nih. Oh, pertama kali punya mobil sport. Punya ini mobil berarti? sport ini dulu. Kenapa nggak beli Lamborghini atau Ferrari, Om? Waktu itu duitnya belum cukup. Ini tahun 2013. 2013. Ya. Berapa tahun berarti? Ya sampai sekarang. Jadi waktu belinya itu kan sebetulnya juga saya nggak sengaja lagi punya mobil Mazda di servis. Iya. Terus showroomnya sebelah-sebelahan. Iya. Ngintip-ngintip, dipanggil masuk sama salesnya, Iya. dikasih brosur. Saya nggak berani masuk tadinya, karena mau pakai mobil Mazda. Tapi ambil brosurnya, saya liatin, terus ya malam saya liatin. Nah, istri saya bilang gini, ya kalau kamu mau, beli loh, kan kamu udah bekerja keras. Gitu. Langsung Jadi besoknya
Wah, langsung besoknya semangat 45, Semangat langsung ke 45. showroom ajak istri. Langsung Gitu. beli itu. Iya, waktu itu ada promo gitu ya. Ya Berarti udahlah. istri yang mendukung banget itu Om. Keinginan Ya, suami. betul. Istri saya ngeliatin saya kalau habis kerja tuh kan buka-buka komputer, buka-buka brosur ini terus gitu waktu itu. Nah, gitu. Hampir sama Om, aku juga kalau misalkan pengen sesuatu tuh dilihat terus Iya, dilihat terus. diresapi dulu. Iya, soalnya ngelihat aja seneng. Betul. Apalagi beli, wah. Ya. Itu pasti seneng banget Om belinya. Waduh, Kayak gimana Om bukan senengnya itu? main. Jadi waktu plat nomornya belum jadi itu saya udah pakai ngisi bensin sampai ketangkep polisi. Saking nafsunya pengen pakai ya Om. Iya, cuma ngisi bensin di depan itu kan ada kantor polisi saya lewatin. Iya, iya. Jadi cuman ya saya kasih keterangan ini surat pembeliannya. Oh iya. Akhirnya ya udah ya kena denda lah. Oh iya. Gitu. Sekarang menuju ke sini Om. Ini Waduh. motor apaan ini Om? Kayak kupu-kupu. Ini Harley Road Glide namanya. Road Glide. Iya. Kenapa ini warna apa ya? Merah ya? Merah. Ini namanya candy orange. Candy orange ya. Ya. Soalnya merah nggak merah. Kayak orange. Orange ya. Kadang ketemu matahari dia kena ke orange-nya keluar. Iya. Kalau malam dia merahnya gitu keluar. Gila, Gitu. gila. Ini motor satu-satunya atau ada motor yang lain lagi Om? Oh, ada di rumah yang di Bali ada yang Can-Am 3 roda tuh. Kayak Batman itu Om yang itu. Ya, itu yang waktu itu Raffi Ahmad, zamannya Raffi Ahmad Oh, iya. pegang. Saya punya. Jadi saya juga ke pernikahannya Raffi Ahmad pakai itu waktu itu. Wow, itu kenceng nggak Sama Om? komunitas. Kencang 1000 cc. Ini 1700. Oh, masih kenceng ini ya? Kencang ini. Iya, iya. Selain ini Om, mobil sport apa lagi yang dipunyai Om? Aduh, Ada yang warna hijau Om, saya tahu Om. tuh punya anak saya pakaiannya tuh. Macan. Macan ya namanya. Ya, macan. Kenapa macan warnanya hijau ya? Harusnya warna kuning atau Belang-belang apa? ya? Iya, belang-belang. Oh, dicat belang-belang seru tuh Om. Waduh, iya ya. Tapi rada alay sih Om. Alay. Oke Om, jadi saya itu punya segmen baru Om. Di YouTube Zan Films. Oke. Kalau misalkan Gembel Sultan lah. Gembel Sultan udah ke rumah The Real Sultan Crazy Rich. Aduh, belum crazy rich lah. Biasa kayak gitu guys. Merendah. Soalnya Crazy Rich asli, kalau Crazy Rich palsu suka ya aku gini, suka ngomong Crazy Rich saya Crazy Rich. Tanda Om ya. Iya. Jadi Gembel Sultan kalau udah datang ke rumah Crazy Rich, lagi Crazy Rich ya. Rumah Crazy Rich pengen belajar menuju kesuksesan. Betul, itu yang penting. Nah, Jadi jangan lihat hasil akhir, betul. lihat perjuangan sayanya gitu ya, Iya. siapapun ya. Semua kesuksesan pasti ada prosesnya. Betul. Jadi jangan percaya sama yang instan. Betul. Mie instan aja kudu direbus dulu. Iya. Ya, jadi kalau saya kan kelahiran dari Lampung. Iya. SMP saya tamat dari Lampung ke Jakarta. Saya cari sekolah sendiri waktu itu. Iya. Nah, terus keterima di Jakarta sekolah. Kemudian saya daftar ke Bandung Universitas Parahyangan sama UI. Keterimanya di Unpar di Bandung. UI nggak keterima. Oh iya. Nah, jadi saya in the course lah ke Bandung. Tahun 83 saya masuk ke Unpar. Kemudian tahun 85 ayah saya bangkrut. Jadi tahun kedua ayah saya nggak bisa bayar uang kuliah, ibu saya telepon. Iya. Kamu pulang ke Lampung. Papa nggak bisa bayar uang kuliah lagi nih untuk semesteran. Saya spontan tuh jawabnya. Saya bilang, Ma, saya pulang ke Lampung kalau saya sarjana. Terus uangnya dari mana? Nah, itu Nah pertanyaannya. itu. Jadi kalau kepepet pasti ada jalan. Iya, Yang betul. penting niatnya baik. Iya. Nah, jadi saya kerja, Kerja. cari dari iklan pikiran rakyat lowongan kerja. Satu-satunya yang ada lowongan adalah tanpa gaji, komisi aja. Kalau terjadi penjualan dapat komisi. Waktu itu jualan ensiklopedi, jualan buku-buku Oke. gitu ya. Jadi saya belajar sama manajer lapangan saya gitu. Saya sampai sekarang masih ingat guru, orang yang membuat kita berubah harus dicatat. Nah, jadi Pak Gunawan namanya. Dia ngajarin saya presentasi, ketok pintu, cara menghindari
kalau ngebel di jonggong anjing, makan di jalan segala macam di pinggir jalan dari Bandung ke Cimahi, door to door apa segala macam. Teman kuliah saya. Iya. Waktu itu dia pejabat di Telkom, orang tuanya saya nawarin bisnis ensiklopedi. Oke. Sudah saya terangin, ayahnya bilang udah tinggal aja brosurnya, nanti om pelajarin. Iya. Besok saya ditelepon sama si Dina, teman saya, masih ingat saya. Dia bilang, papa saya mau ketemu katanya. Iya. Ketemu saya, dia cuman bilang, di halaman terakhir map presentasi saya ada tulisan, this is not only a job, but this is a journey to be success. Artinya, dia tertarik sama kata-kata motivasi yang saya menyemangati saya sendiri untuk bekerja. Ini bukan hanya pekerjaan, tapi ini perjalanan saya menuju sukses. Jadi dia beli sama saya, padahal sebetulnya kenalannya yang lain ada, yang jualan juga. Jadi itu pertama kali saya melakukan penjualan. Saya ingat saya beliin 1 kotak ayam KFC, saya ketok ke rumahnya Pak Gunawan, saya kasih, Pak, makasih sudah closing. Saya bilang, ini komisinya udah keluar, saya beliin Bapak ini gitu. Jadi ingat jasa orang, ingat jasa guru saya. Betul. Jadi itulah akhirnya sampai saya lulus. Sampai lulus. Lulus kuliah. Itu ada beberapa pekerjaan atau emang kerjanya itu aja, Om? Itu awalnya. Itu awalnya. Kemudian saya kan aktif di kampus. Iya. Saya juga ketua himpunan jurusan, ketua 1. Aktif berarti ya, Om? Aktif ya? di kampus, Iya. berorganisasi. Iya. Kunjungan ke pabrik Coca-Cola sama marketing Coca-Cola ditawarin untuk kerja part-time. Makanya, cuman waktu itu dikasih motor, nyelidikin waktu itu Coca-Cola investasi cooler box yang plastik pendingin merah-merah tuh di warung-warung tuh. Tapi saya survei kok banyak isinya teh botol atau produk lain gitu. Nah, terus saya interview segala macam. Saya dikasih Vespa tuh, ada logo Herbalife tuh. Kadang-kadang kalau sales nggak masuk, saya harus nyetil juga mobil Chevrolet Louvre dulu ya, kelilingan. Sampai pernah juga saya nyetir truk Coca-Cola tuh. Kalau sampai nggak masuk. Truk juga pernah. Iya, saya bisa tuh bawa 2 kerat Coca-Cola dulu. Saya dulu channel sekolahan, jadi kampus sekolahan saya yang pegang waktu itu. Jadi saya belajar di Coca-Cola, kerja part-time sampai begitu mata kuliah tinggal 1, saya ngelamar kerja di Bank Bali. Keterima di bank. Jadi kerjalah di Bank Bali karena waktu itu Parahyangan teman-teman saya kerjanya kalau lulus di Bank Bali. Saya FISIP administrasi niaga, geng saya banyak yang kalau lulus keterima di situ. Nah, jadi belum lulus saya sudah diterima di Bank Bali. Belum lulus itu? Belum, masih ada 1 mata kuliah kewiraan namanya. 2 kali ngulang nggak lulus. Kewiraan itu kewirausahaan ya, bisnis? Bukan, kewiraan tuh kayak ada materi bela negara kayak moral Pancasila gitu-gitu. Aduh, yang ngajar tentara. Jadi itu nggak lulus saya pikir aduh ini mata kuliah gini males banget, nggak nyambung karena mental saya pengen bisnis gitu kan. Kuliah saya bisnis. Nah, jadi udah keterima sampai satu ketika saya dapat surat kalau tahun ini saya udah skripsi bab 1 udah selesai. Cuman nggak dilanjutin karena keasikan kerja. Nah, jadi sampai dapat surat kalau sampai akhir tahun nggak diselesaikan, saya harus bayar uang SKS lagi. Padahal kan saya waktu kuliah itu uang sangat berarti, kerja untuk biaya kuliah kan. Jadi saya izin sama atasan saya bilang saya minta izin cuti dari bank. Dulu Bank Bali di Jalan Merdeka, sekarang jadi Bank Permata kan. Diizinin sebulan. Jadi sesuatu yang tidak dianggap urgent ditunda-tunda hampir 2 tahun nggak selesai tuh skripsi. Tapi dicuti sebulan karena takut bayar uang SKS lagi, sebulan selesai itu saya kerja skripsi. Nah, kebetulan dosen pengujinya nasabah saya yang kreditnya waktu itu saya setujui. Jadi gampang. Dia bilang gini, kamu mau udah tahu
ini coba teorinya gini-gini, apa, gimana? Kamu mau udah tahu prakteknya katanya. Ya akhirnya saya lulus. Oke. Gitu. Nah saya lulus pun sebetulnya waktu biaya skripsi kan agak lumayan tuh, ada survei bolak-balik apa. Iya. Waktu itu survei saya ke marketingnya Dunia Fantasi di Ancol dari Bandung. Nah, saya pinjam duit sama om saya karena ditawarin sama om saya begini. Iya. Berapa biaya skripsi? Iya. Kurang lebih sekian. Om pinjemin, bukan kasih. Mengajarinnya. Ngajari. Tanggung jawab itu. Ya. Iya. Saya bilang siap om gitu ya. Nanti lu selesai saya kerja saya bayar. Saya bilang gitu. Karena om saya pernah nyponsorin orang gitu ya, malah nggak lulus, dikasihin duit. Ya, soalnya dikasih doang dikasih, gratis, nggak ada tanggung jawabnya. Ya orang banyak take it for granted. Jadi akhirnya nggak menyelesaikan. Nah saya dibilang kamu utang. Iya. Nah, kalau utang kan saya punya tanggung jawab. Betul. Nah, jadi saya menghargai. Akhirnya betul lulus. Saya kerja di Bank Bali berapa bulan gitu, 6 bulan gitu saya lunasin. Iya. Gitu. Ini Om, cerita yang paling sakit dalam berbisnis Om itu apa? Oh, oke. Ya, jadi itu universitas kehidupan saya yang pertama waktu saya ibu saya bilang suruh pulang. Iya. Saya harus kerja untuk biaya kuliah. Iya. Nah, yang kedua, saya kan mulai bisnis nih, habis dari Bank Bali. Bekas manajer saya di Coca-Cola pindah ke Jakarta. Iya. Dia panggil saya ke Jakarta. Ada rumah, ada mobil, fasilitas kantor. Oke. Pindah, gaji naik, double dari yang itu. Jadi saya tertarik kan, Iya. saya kerja. Itu kerja di Coca-Cola ke Angkerbir. Angkerbir. Nah, dari Bank Bali kan ke Angkerbir. Iya. Nah, terus kemudian ada teman saya pulang dari luar negeri sama partnernya bilang, lu yang jalanin, gue yang investasi. Iya. Nah, dia bilang kita kasih kamu profit Iya. 10% katanya. 10%. Ternyata akhir tahun 10%-nya itu setelah potong bonus karyawan. Semakin kecil lagi dong. Kecil, saya pikir saya dapat 10% murni. Oh, iya. Kan udah, wow itu gua kerja nggak ada hari Minggu, nggak ada hari Sabtu, nggak ada jam 9 sampai jam 5. Jadi kayak tertipu gitu ya Om ya? Sebetulnya saya nganggapnya itu batu loncatan saya untuk menjadi wira swasta yang sesungguhnya. Meskipun saya udah di bisnis, saya dapat persentase, tapi saya nggak clear soal perjanjian. Iya. Ya, kalau hitam di atas putih kan enak tuh Iya, pegangannya. betul, Waktu betul. itu karena percaya, ya 10% katanya. Karena Atau- temen ya Om? Ya, Temen juga. teman sama dia sama partnernya. Nah, Iya. partnernya itu yang ini, yang bilang, kan gue bilang setelah potong bonus karyawan, gitu, THR. Jadi akhirnya saya pikir, ya sudahlah ini satu pelajaran. Dadah, saya beli putus, saya jadi distributor di Surabaya. Jadi makanya saya ke Surabaya. Jadi dari Jakarta udah jalan, udah profit gitu kan, saya tinggalin. Saya pegang yang di Surabaya gitu. Oke. Alat kesehatan tuh saya. Jadi benar-benar dari nol, kontrak rumah, saya training sales, ada satu sales ya, saya mau ikut saya ke Surabaya. Jadi berdua aja deh, bujangan-bujangan nih. Jangan Gitu ya, berdua kita naik motor, bagi brosur ke rumah-rumah, bikin segala macam berusaha. Iya. Sampai akhirnya ya bertumbuh lah kira-kira gitu ya. Sampai ketemu jodoh juga di Surabaya waktu itu. Oh, ketemu jodoh. Wah, ini menarik nih Om. Masalah percintaan ini. Aduh. Apakah Om Faisal ini dulu mudanya itu berpacaran? Waduh nih ngomong apa adanya nih. Apa adanya Sama aja. YouTuber boleh ya? Sama YouTube boleh nih ngomong apa adanya ya? Nggak apa-apa Om, bebas ini. Saya kelas 3 SMP aja udah pacaran. Kelas 3 SMP. Aduh, iya. Terus pisah SMA karena LDR akhirnya putus di jalan. LDR Long distance. Jadi Iya, saya kuliah di di mana? SMA-nya di Jakarta. Jakarta. Mantan pacar saya itu sekolahnya di Bogor. lumayan deket padahal Om. Sebetulnya, tapi ya itulah. Tapi ya lumayan. Akhirnya putus lah, iya, singkat cerita. Nah, terus SMA saya nggak pacaran, cuman main aja terus ya. Oke. Nah, kuliah di Bandung, pacaran. Itu beberapa kali tuh sampai 30 mantan lah. Oh ya enggak ada. Saya pernah
meskipun saya kerja gitu ya, saya pernah nyetir Coca-Cola, tapi saya nggak minder. Saya pernah pacaran sama orang tuanya direktur Pertamina. Wow. Jadi saya siangnya pagi nyetir Coca-Cola, malam katanya suruh panasin mindahin mobil Jaguar 2 pintu waktu itu. Nggak ada insecure atau gimana gitu Om? Malu. Saya karena orangnya aktif di kampus, saya ke organisasian apa, nggak ada tuh mental saya. Pede aja udahlah. Yang penting pede aja dulu. Pede aja. Itu bertahan berapa lama Om sama cewek itu? Setahun lah gitu ya. Nah, terus dia sama orang tuanya suruh pindah kuliah di London. Putus ceritanya. Deket lagi pacaran sama ini ada anak orang tuanya direktur PT Industri Kereta Api. Direktur lagi nih Om. Iya nih, rezeki anak soleh. Rezeki anak soleh. Karena saya aktif di kampus. Iya, Jadi saya berorganisasi, teman berorganisasi gitu. Adik kelas saya gitu kan. Iya. Ya pacaran tapi karena beda agama apa, pokoknya putus lagi. Putus lagi. Iya. Terus ada lagi anak-anaknya dokter, teman sekolah, kuliah kan juga. Dan adik kelas lagi. Waktu itu saya kan ketua Posma tuh. Jadi saya ini dah, itu dia baru di Posma gitu kan, baru angkatan pertama. Terus akhirnya ya pacaran, nah sama ini 4 tahun nih. Sama yang ini 4 tahun. 4 tahun, Jakarta, Bandung, ngapelin ke Jakarta. Dulu setahun pertama Jakarta. Jadi nggak jadi, putus saja udah. 4 tahun Om. 4 tahun. Putus. Itu gimana perasaan Om? Wah, rumahnya juga di Kebayoran Baru, Jalan Sisingamangaraja apa. Wah. Galau. Tapi saya ya galau lah pertama-tama kan gitu ya. Cuman ya namanya nggak rezeki, nggak jodoh. Nggak jodoh ya udah gitu. Ya udah. Tuh nggak pacaran terus kerja, mengejar karir loh. Iya, mengejar karir. Bisnis berarti ya, mengejar karir. Karir, bisnis. Itu nggak pacaran? Nggak pacaran. Berapa lama itu Om? 4 tahunan lebih lah ya. 4 tahunan berarti yang ngejomblo ya Om? Ngejomblo, tapi gaul terus. Tapi gaul terus, pokoknya apalagi waktu saya kerja di dunia malam. Angker Bir kan dunia malam. Iya. Waduh, yang untung saya nggak punya pacaran, nggak punya pacar, masih muda ya. Jadi free. Ya artinya bebas. Jadi sekarang saya udah tahu kalau orang mau dugem segala macam, gue udah pernah. Kayak gitu ya. Nah, makanya saya udah ngerasain gitu ya. Tapi memang saya nggak setahun nggak kuat. Tahun kedua setelah 2 tahun kedua itu nggak sanggup lagi dah ngikut kerja dunia malam begitu Akhirnya saya mundurkan diri sampai yang wira swasta itu, yang dari teman saya gitu. Nah itu baru saya kan dari Jakarta ke Surabaya. Jadi ceritanya saya mau cicil KPR rumah. Oke. Di Surabaya. Di Jakarta, rumahnya di Jakarta, tapi saya waktu itu udah pindah Surabaya, saya ngontrak lagi kan di Surabaya. Oke. Jadi saya datang ke Bank Niaga, waktu itu ada Bank Niaga. Ada cewek yang bantuin saya. Gitu. Di bank itu pas masuk, pas masuk pintu kan, dibantu gitu kan. Dia keluar mau ini bagian marketing, oh iya saya marketing, duduk lagi lah, ngobrol. Nah terus karena memang waktu itu Bank Niaga ada mendebet rekening saya setiap bulannya kelebihan, jadi saya ngurusinnya lama tuh, dia kan ketektokan ke Jakarta, sering ketemu, saya kan minta nomor telepon rumahnya. Sebelum minta nomor telepon rumah? Iya. Gak nomor telepon HP gitu? Zaman dulu HP masih susah, masih mahal kan gitu. Jadi ya itu dah, wah udah kayak makan obat, sehari 3 kali saya teleponin, pura-pura nanya KPR saya, padahal udah makan belum. Dari hari pertama ketemu sampai menikah 3 bulan. 3 bulan? 3 bulan, namanya jodoh. Kenapa bisa secepat itu Om? Ayo, ini pertanyaan sulit Om. Saya memang waktu itu kan udah punya goal, punya keinginan, jadi kalau udah punya rumah meskipun masih cicil ya. Terus umur saya 30 waktu itu, ini saya cita-cita nih, saya udah berdoa, saya puasa. Saya bilang saya udah siap menikah. Tolong minta Tuhan jodoh saya yang mana gitu. Gitu. Jadi akhirnya ya ketemu pertama, bulan depannya pacaran, bulan depannya saya ajak ke Jakarta.
liburan sama kakaknya, dia temu orang tua saya wah ya ini boleh cantik, boleh punya kerjaan apa. Bulan depannya lamaran terus langsung menikah. Langsung menikah. Kalau udah jodoh gitu. Oh iya. Kalau yang nggak jodoh bertahun-tahun juga putus. Sampai sekarang saya punya anak 4. Pernikahan kami udah berapa ya? Berapa tahun? 28 tahun. 28 tahun. Ya, menikah. Iya. 28 berarti 30, 40, 50, 58. Sekarang umur 58 betul. 58. Tapi masih kelihatan umur 30-an, 40 lah, Om. Masih Makasih. Saya rajin olahraga sama ya pekerjaan saya mengharuskan saya untuk menjaga kondisi tubuh yang ideal. Iya, tapi kelihatan sehat seger gitu, Om. Ya ini tadi juga saya sepeda 45 kilo tadi. Oh iya. Hampir tiap hari saya sepedaan, kalau nggak jogging gitu ya. Apalagi kalau malamnya makan, besoknya pasti saya olahraga. Olahraga. Iya. Untuk pelengkap olahraga apa, Om? Minumannya atau makanannya? Harus, jadi olahraga itu membantu 20-30% maksimal untuk kondisi kesehatan tubuh. Iya. 70-80%, itu dari pola makan. Dari pola makan. Nah, Ya. itu gimana, Om? Oke, saya kontrol nih. Iya. Jadi kalau malam saya makan nih kayak kemarin, kalau kemarin nggak saya bisa. Sebelumnya kalau ada tamu kan kita ini kemarin ada tamu dari presiden tim dari Hong Kong datang, saya ajak makan sate house Senayan gitu, makan. Ada sisa malamnya ajak anak-anak juga kan makan. Pagi saya sepedaan, jadi tadi pagi tuh udah 43 kilo tadi olahraga. Jadi saya pagi sarapan protein, saya minum shake Herbalife, sepedaan, saya ya pokoknya protein telur rebus 2 tadi. Habis sepedaan berhenti ngopi sama jadi kopi hitam tanpa gula, panas, sama telur setengah matang tadi kita berempat sama teman tetangga sepedaan. Gitu. Udah pulang sampai rumah minum protein sekali lagi. Ya udah. Tadi kan ya kita makan siang tadi. Gitu. Nah, malam ya kurangin makan. Nah, banyak buah, sayur. Gitu. Berarti kunci biar awet muda ini minumnya juga kayak gini ya, Om ya. Herbalife nih. Ini teh guarana, ada teh hijau lagi ada. Jadi itu juga meningkatkan antioksidan ya, stamina, konsentrasi. Ya. Saya tadi pagi subuh bangun jam 4. Sampai di sini kan banyak seger nih minum ini nih. Habis ini saya nanti ada meeting lagi. Ada meeting lagi. Gitu. Jadi memang dibutuhkan suplemen untuk orang yang aktif. Ini kan suplementasi. Berarti cocok buat orang-orang yang berkegiatan aktif gitu ya, Om? Betul. Gini, Om. Ya. Pas Om lagi susah-susahnya itu, Om. Pernah nggak makan 1 hari atau 2 hari lah? Atau makan cuman kerupuk doang sama nasi gitu, pernah nggak, Om? Nah, ini menarik nih. Ini cerita apa adanya ya. Yang membuat saya kan habis dari kerja di alat kesehatan, saya supplier hardware, vacuum cleaner, air cleaner. Nah, tahun 98 krisis moneter. Oh, ya. Usaha itu ya? Ya, usaha saya importir vacuum cleaner nih. Vacuum cleaner. Ya. Saya order ke Amerika $1 2.200 naik jadi 15.800. Wow, itu naiknya beberapa kali lipat, Om. Kalau dulu kan enak, saya bayar dulu, baru kontainernya datang jadi sebulan, 2 bulan, tahu udah bayar lunas. Tapi karena kita kerja udah 6 tahun gitu ya, pabrik dari Amerika itu juga kasih keringanan. Sampai di agennya yang di Singapura, saya baru transfer. Saya kalau order harus 1 kontainer minimal. Jadi saya order 1 kontainer masuk Singapura, dolarnya 15.000. Saya sama partner saya tahun 98 itu kita udah punya mobil 9. Ada mobil 9? Mobil operasional. Terus 8 harus dijual. 8 dijual, tinggal 1 berarti, Om? Partner saya rumahnya di Green Garden dijual. Rumah saya di Bintaro dijual. Karena kita mau menjaga nama. Reputasi ya, reputasi lebih mahal dari uang.
Saya bilang uang rezeki bisa dicari, tapi kalau nama jelek kemana-mana kita susah. Jadi saya pabrik, saya bilang saya minta waktu. Saya jual mobil satu saya transfer. Nah, tapi itu satu kontainer alat vacuum cleaner itu kan ngejogrok di gudang. Iya. Nah, satu ketika anak saya yang nomor 3, anak saya yang pertama lahir waktu kami di Surabaya. Geraldo lahir di rumah sakit paling besar di Sidoarjo, Rumah Sakit Delta Surya. Anak saya yang kedua, Fernando, lahir di rumah sakit paling hebat di Indonesia, Rumah Sakit Pondok Indah. Nah, yang ketiga nih, saya dalam keadaan bangkrut waktu itu. Turun ya Om? Turun. Di klinik bersalin di Gandaria. Jadi, malam ini, dokter datang, Pak, besok ibu sudah boleh pulang. Malam itu saya nggak punya duit. Terus gimana itu Om? Nah, Tuhan itu baik dan pertolongan dia tuh tepat pada waktunya. Adik saya malam-malam telepon. Kak, ini dari Lampung. Ada yang mau beli vacuum cleanernya. Tapi minta harga kurs modal yang lama katanya. Saya ingat banget waktu itu 4 juta kurang lebih. Ya. 4 juta rupiah, biaya rumah sakitnya 4 juta. Jadi pas. Pas, transfer, bayar rumah sakit, pulang enggak tuh anak. Jadi makanya saya juga bilang, kalau kita mau jadi orang baik, kita bergaul dengan orang baik. Karena prinsip saya, burung yang sama akan kumpul di pohon yang sama. Ya kan? Jadi kalau kita baik, nanti yang kumpul dengan kita orang baik. Orang-orang baik. Yang tidak baik, pelan-pelan dia mundur sendiri. Betul. Nah, kalau kita baik, yang di atas juga mencatat, dia akan memberikan pertolongan tepat pada waktunya, bukan waktu kita. Betul. Gitu. Masuk akal ya? Masuk akal banget Om, bener Om. Soalnya kalau misalkan kita jadi orang buruk nih ya Om ya, dalam circle baik atau circle manapun, orang buruk bakal jadi buruk aja Om. Ya kan, pasti akan tersingkirkan dengan kondisi alam itu. Iya. Lingkungan, ya dong. Kan juga ada yang berpendapat begini. Tunjukkan 5 teman baikmu. Saya bisa memprediksi masa depanmu. Iya. Kalau kita bergaul sama orang jahat. Iya. Kalau bergaul sama tukang bensin, bau bensin. Iya. Ya. Bergaul sama tukang cat, ya kita pasti kecipratan cat. Betul. Nah, artinya orang yang dekat kita itu kita juga akan kecipratan gitu. Iya, yang membentuk masa depan ya Om ya. Betul, usahakan kayak saya selalu berusaha belajar mengupgrade kelas teman-teman saya gitu. Iya. Saya masuk mulai sepedaan. Saya mulai kan kalau cerita ini kan prosesnya. Iya. Ini semua ini kan efek samping dari kerja keras kita. Jadi saya dengan komunitas mobil, saya dengan komunitas moge gitu ya, itu membuat saya jadi rendah hati. Karena kalau saya di dalam bisnis yang sekarang saya geluti Herbalife, wah saya dianggap presiden tim pertama Indonesia, wah mana orang minta tanda tangan, minta foto, bikin gede kepala, sombong. Tapi begitu saya ke komunitas mobil kan saya kacang, nggak ada siapa-siapa. Malah kalau ketua umum saya datang, saya orangnya selalu berusaha apa yang bisa saya bantu saya ringan tangan, ya tuangin minum, ambilin tasnya apa gitu, saya berusaha bantu. Dan saya selalu berusaha menjadi gelas kosong setiap ketemu orang baru. Gitu. Jadi banyak mendengar daripada berbicara, sehingga kita nggak kesalahan. Banyak orang yang sok tahu kan. Ya itu akhirnya orang akan downgrade kita. Gitu. Tapi kalau kita rendah hati, selalu belajar, kita pengen, wow bisnis ini ya, gimana tuh bisnisnya, ajarin dong gitu. Ya, jadi orang kan akan tertarik. Jadi saya terus belajar, ya orang-orang yang, wah sultan-sultan kan saya mah baru mulai. Beliau-beliau yang ketua umum saya, komunitas, ya kayak saya waktu nikahan Raffi Ahmad, artis. Ya Raffi Ahmad juga pekerja keras. Ya, lalu baru terima Rolls Royce, setelah terima Rolls Royce kita diundang. Datang ke sama Pak Rudi Salim. Kita datang gitu komunitas. Nah, saya ya rendah hati, low profile, minta foto apa sama Mbak Imong apa gitu kan.
Ya, saya ikut komunitas touring mobil gitu sama ketua kita Pak Ahmad Syaroni ya, ikut pelan-pelan kita foto gitu kan. Ya itulah belajar rendah Belajar hati. terus, ya, betul. Di kelas yang lebih tinggi kita selalu bisa menempatkan diri. Oke. Gitu. Banyak mendengar ya, kita dikatain artinya dicuekin ya nggak apa-apa, memang kita belum dikenal di situ, tapi meskipun kalau di Herbalife saya kemana aja, saya ke Hong Kong banyak yang ngajak makan, saya ke Kamboja, saya ke Australia, semua orang tahu saya, tapi di luar orang yang kenal saya, di luar bisnis saya kan bukan siapa-siapa. Nah, jadi itu yang membuat saya belajar menjadi orang yang rendah hati. Jadi saya selalu berusaha mengupgrade diri. Siapapun kita harus tetap rendah hati ya Om ya. Ya. Rendah hati. Selalu merasa hijau, karena sebentar lagi akan mateng. Kalau yang merasa coklat, bentar lagi busuk. Jadi makanya jangan sombong. Betul. Gitu. Ayah saya selalu bilang begitu. Terus gini Om, aku ngelihatnya anak-anak Om kan pekerja keras semua nih. Kok bisa seperti itu Om? Soalnya kan Bang Gerald jadi owner di kafe Satu Tujuan baru buka di nih Serpong ya. Itu kan kafenya keren. Kok bisa mau kerja gitu Om? Biasanya kan anak ya orang punya kan biasanya males-malesan atau gimana, tapi anak Om itu bisa bekerja keras gitu. Ya kalau lihat di rumah saya di atas itu. Iya. Ada satu foto yang anak saya bertiga sama istri saya waktu melahirkan anak yang ketiga. Iya. Itu kita nggak punya uang untuk bayar biaya rumah sakit itu. Saya taruh fotonya di ruang keluarga di atas, dibesarin. Berarti nanti saya lihat Om. Selalu mengingatkan anak-anak saya, kita dulu seperti ini. Nah, jadi saya selalu ingetin anak-anak saya untuk ingatlah, dulu kita seperti ini. Remember where you came from. Oke. Jadi selalu ingat, kita ini bukan siapa-siapa. Kayak saya sekarang di Herbalife sudah hampir 24 tahun. Ada orang yang mau foto di mobil saya, tim Herbalife saya, silakan lah, saya punya ini dari Herbalife. Nah, kayak Zani datang di sini ke rumah saya mau ngobrol-ngobrol, ayo silakan. Selama perjalanan hidup saya, story saya ini bisa menguatkan orang lain, saya mau berbagi. Iya. Bukan untuk sombong. Betul. Jadi kayak kemarin dari Marcel, dari Miss Queen sama Mbak Ipa itu mau ngobrol soal kesuksesan segala macam, saya tanya dulu, boleh nggak sama konten kreatornya? Saya ceritain prosesnya, kalau cuman hasilnya saya nggak mau. Iya. Nanti kayak flexing gitu kan, betul. Saya nggak mau. Soalnya tiba-tiba ada ini gitu. Nah, padahal di belakangnya kan panjang banget seperti Om yang ceritakan. Ya itulah, saya maunya begitu. Jadi nggak mau yang kelihatan sombong, kelihatan ini berapa harganya, wah murah banget. Enggak, saya nggak mau gitu. Betul. Karena beli-beli kayak gini kan mahal, jadi nggak akan bisa instan gitu lah ya Om ya. Jadi harus diceritain rinci gitu. Ya. Nah, juga prinsip saya begini. Kalau mau beli lifestyle, gaya hidup, ya, beli iPhone. Ya, beli motor, beli mobil. Harus cash. Karena prinsip saya. Kalau beli ruko, misalkan beli properti, cicilan boleh, karena nilainya akan naik. Nah, kalau kayak gini kan tahun depan keluar yang baru langsung jatuh harganya. Gini juga sama. Ya, jadi barang-barang lifestyle, komersial, konsumtif, ya, itu nilainya turun. Tapi kalau properti nilainya naik. Makanya istri saya itu handbag punya bermerek 1-2 cukup, gitu. Tapi kalau dia ke pameran properti semangat. Kalau ke shopping center ya udah saya tawarin kemarin waktu saya di Malaysia. Mau nggak nih ada Prada gini-gini? Sudahlah, udah punya. Tipenya kayak gitu udah kurang lebih. Nah, itu istri saya begitu. Jadi anak saya kita juga akhirnya kebawa punya yang bagus, tapi nggak harus banyak. Berlebihan. Cukup. Enough is enough gitu. Artinya bersyukur dengan apa yang kita punya.
gitu. Bukan enough is enough maksudnya udah cukup gitu, enggak. Ya, artinya harus berusaha mengukur mana yang produktif, mana yang konsumtif. Ya kalau beli barang konsumtif pakai cicilan, Iya. ya sama juga kita bekerja untuk bank kan gitu. Iya. Soalnya minjem uang bank, yang kita bayar kan harganya menurun, terus nggak akan naik juga kan. Jadi kerja keras buat iya betul. Gitu. Betul. Tapi kalau kredit itu untuk usaha, untuk mengembangkan bisnis, bagus. Kayak beli properti, nanti nilainya naik, pakai uang bank bala. Tapi jangan yang konsumtif, gitu. Makanya saya konsumtif, tim saya ingetin, jangan beli cicilan, harus beli cash. Kalau properti masih boleh. Lihat DP-nya, usahakan 50% gitu ya. Kalau paling jelek ya 30%. Bolehlah cicil karena nilainya kan naik kan gitu. Oke. Gini Om. Ya. Hidup kita kan pasti punya cerita lucu banget gitu. Iya. Nah, cerita lucu Om apa Om dalam hidup Om? Apa ya, banyak sebenarnya. Saya adalah orang yang selalu berusaha melihat segala sesuatu dari segi positifnya. Jadi ada masalah pun saya anggap sudah nanti kita ini. Jadi kalau training saya pun saya berusaha bikin sederhana. Kalau saya kan sekarang ini sudah nggak harus seperti dulu. Kalau dulu kan sama istri saya 5,5 tahun pertama tiap pagi beragi brosur di lampu merah. Brosur terus. Tiap pagi di lampu merah, istri saya di lampu merah sana, saya di sini. 500 lembar ngetokin pintu mobil. Perjuangan saya begitu dulu. Saya pernah ketabrak motor di lampu merah. Kan di sela-sela mobil ada motor lewat gitu kan lagi brosur. Nah itu. Nah, kalau sekarang kan saya ngasih seminar. Kayak bulan lalu saya diundang ke Malaysia. Nanti bulan November saya diundang ke Taiwan. Syaratnya COVID-nya udah damai nih. Nah ini hari Minggu ini saya ngasih training ke Surabaya. Ke Surabaya saya ke Bali, ada tamu saya dari India udah di villa saya yang di Bali nih. Saya nyusul. Jadi banyak cerita lucu yang saya ambil dari YouTube, saya lihat-lihat gitu ya. Untuk saya jadikan ini menjadi satu materi training. Jadi saya selipin joke karena orang bisa konsentrasi kan 10 menit. Selipin joke dikit, baru ngobrol lagi, kasih training lagi gitu ya. Cerita lucu saya apa ya yang kejadian dengan diri saya gitu maksudnya. Waduh, banyak sih kalau dipikir-pikir. Atau gini, pas kecilnya mencret di sekolahan gitu, pernah nggak? Kayak gitu-gitu. Oh gitu ya. Pikir-pikir enggak sih ya. Iya, mencret enggak. Atau beli tahu bayar 1 gitu, ngambilnya 2. Iya, beli gorengan biasanya kan ngambil dulu nih, bayarnya kan terakhir. Ya, itu gitu. Waktu SD saya di Lampung tuh. Saya inget banget yang jualan tuh sudah opa-opa udah tua. Nasi uduk. Yang sekepel-sekepel gini. Habis makan saya lupa nggak bawa duit. Kabur. Pulau rame kan? Sampai sekarang saya masih inget tuh. Gitu. Tapi minggu depannya saya lebihin duitnya. Gitu. Aduh, saya masih inget tuh tukang nasi uduknya si opa-opa udah tua tuh. Nah itu kabur, saya melintir, saya lupa bawa duit gitu loh, uang jajan. Aku juga pernah kayak gitu Om, jadi makan langsung pergi. Ya. Nah, belum bayar lupa, jadi besoknya aku bayar, pernah kayak gitu lucu. Ya. Gitu. Itu orang tua saya selalu ngingetin. Mata uang yang berlaku di seluruh dunia itu apa? Kejujuran. Betul. Itu mata uang dimanapun, nggak punya duit tapi jujur. Uang, nggak ada uang nggak masalah. Tapi harus punya inisiatif. Gitu. Jadi kalau orang mau bisnis, banyak orang bilang bahwa bisnis butuh modal.
Betul. Tapi modal nggak selalu uang, tenaga, Kejujuran. kejujuran, ya kita nunjukin kerja keras, Oke. itu juga modal. Orang bisa percaya sama kita, Iya. gitu. Utang, bayar. Iya. Sebelum ditagih kita udah cicil meskipun belum mampu. Iya. Nah itu orang lihat itikat kita, Betul. akhirnya baru dipercaya lebih besar lagi. Iya. Soalnya banyak nih Om yang komen-komen kan, Bang, pengen jadi kreator, tapi pengen beli alat dulu gini-gini, alat yang mahal-mahal itu Om. Padahal kan kita itu dengan semangat, dengan kepengennya kita itu harus kayak minjem dulu ke temen kan bisa tuh. Pinjem dulu, tapi harus dibalikin dengan kejujuran itu. Kalau misalkan kita nggak balikin, nah, kelar, Ya, nggak akan nyampe kelar tujuan hidup kita. lo gitu kan. Iya. Nah jadi saya selalu bilang begini, fokuslah kepada apa yang kita punya dan bisa lakukan. Iya. Jangan berandai-andai, andai aku punya kamera bagus, andai aku punya mobil bagus, andai aku punya rumah, aku bisa begini begitu. Nggak usah berandai-andai. Cukup dengan apa yang kita punya dan bisa. Dan dilakukan. Dan dilakukan yang penting. Kalau berandai bermimpi terus ya nggak akan nyampe. Kebanyakan mikir. Iya, kebanyakan mikir. Kalau kalian ingin langsung lakukan. Betul. Apa yang kita yakini lakukan dan buktikan. Iya. Cuman jangan rubah-rubah terus. Labil gitu ya Om ya. Iya. Pengen ini belum nyampe, Ya. baru gagal langsung pergi lagi. Ganti lagi. Nah gini. Jadi tidak bisa orang memenangkan satu juara Oke. kalau cabang olahraganya ganti-ganti terus. Hari ini latihan pingpong. Oke. Aduh kalah. Besok badminton. Iya. Besok basket. Besok berenang. Bisa jadi juara nggak? Nggak akan. Nggak bisa. Soalnya nggak fokus. Nggak fokus. Iya. Makanya dokter spesialis lebih mahal daripada dokter umum. Iya. Jadilah spesialis. Betul. Sekarang guru aja Om, guru matematika emang bisa yang lain. Nah. Kan jadi apa guru Arab, guru Nah, Inggris. nggak bisa. Kan fokusnya matematika. Betul. Harus fokus ya Om ya. Harus fokus. Nah, fokus kepada apa yang kita bisa Iya. dan punya. Iya. Sama kayak hubungan, fokus sama istri aja, jangan fokus sama yang lain. Biayanya tinggi, Biayanya tinggi, waktunya juga habis banyak. habis banyak, nanti timbul masalah. Timbul Makanya masalah. fokus satu aja istri. Nah, Tuh, itu. kan? Kalau pacaran boleh lah ya kan, waktu dulu. Dulu. Ya, Pembelajaran lah ya, udah Om. pernah kan, begitu udah satu, udah cukup. Oke. Gitu. Karena nggak ada yang sempurna. Suami istri diciptakan berbeda. Nah, berbeda. Ya, berjalannya waktu dia akan ketemu sendiri, saling mengerti dan akhirnya sepaham. Jadi mirip semua karakternya, gitu. Jadi nggak pernah ada yang sama, Oke. gitu. Mau cari suami istri yang sama nggak dapat, nggak jadi. Paling di fotokopi, ke tukang fotokopi diri Ya, sendiri. nah, itu dah. Jadi nggak bisa. Iya. Jangan nyamakan istri kita sama orang tua atau mama kita apa, nggak bisa. Semua unik. Nah, yang penting adalah saling mengisi, saling mengcover kekurangan, gitu. Betul. Oke Om, ini kayaknya udah lama banget ini. Hmm. Mungkin ada pesan nih Om buat temen-temen semua yang nonton ini, pengen berbisnis dan bingung mau ngapain gitu. Pengen sukses tapi bingung mau ngapain. Boleh Om. Oh, oke. Sekarang begini. Hari ini kita udah ngobrol sama Zani, sama tim ya. Luar biasa. Prinsipnya begini, menurut saya, apa yang kita dengar dan kita lihat bisa kita raih. Oke. Ya, jadi Zani lihat nih, udah megang mobil, Ya, udah megang, lihat motor. Oke. Bisa raih nggak? Bisa. Bisa, kerja keras. Kerja keras. Nah, jadi teman-teman yang lihat YouTube hari ini, channelnya Zani, channelnya kita semua nih sama-sama, Oke. kita lihat apa yang dicapai oleh orang lain, kita dengar apa yang dikatakan, pasti bisa kita ikuti, ya. Tiru fasih, meniru dan memodifikasi Ah iya, mau supaya sesuai dengan karakter kita. Tapi harus kerja keras. Bohong kalau ada orang bilang, oh saya mau bekerja pintar, tanpa didahului oleh kerja keras dulu. Iya. Nah, gitu. Kadang kerja kerasnya panjang, tapi akhirnya ketemu. Iya. Ada yang 5 tahun sukses, ada yang 20 tahun baru sukses. Iya betul. Terus kenapa?
Yang penting sukses kan. Iya. Nah, jadi jangan pernah menyerah karena mau sama dengan bisa. Nah, mau sama dengan bisa. Hmm. Jadi kalian harus mau dulu. Langsung lakukan, pasti bisa. Jangan gampang menyerah. Iya, itu. Soalnya kebanyakan orang Indonesia menyerah. Aduh, kok udah gini nih? Gitu. Ya. Ini generasi Gen Z sekarang nih. Ya, ada millennials, Gen Z yang baru masih muda-muda nih, masih belasan tahun, di bawah 20 tahun. Profesor Renal Kasali bilang generasi strawberry. Generasi strawberry kan depannya kelihatan cantik merah. Oh iya, Ya, kalian cantik merah. sebentar di dalamnya busuk gitu. Ini ya. Artinya gampang penyet, paling nggak mau. Oh iya, iya. Nah, begitu generasi milenial sama Gen Z ini gampang. Kalau belum berhasil, pengennya suksesnya cepet. Oh iya, iya, iya. Ya, akhirnya pengennya yang indah-indah tapi cepet gitu. Iya, Ya, sukses pengen cepet, nggak bisa. Ya, jadi mesti kerja keras, mesti apa. Nikmatin prosesnya pelan-pelan. Negatif. Jangan menyerah, terus berjuang. Apa yang kita lihat bisa kita raih. Jadi Mau sama dengan bisa. mantap. Saya punya ini, Zani bisa punya ini. Amin. Amin. Didoain langsung sama. Teman-teman juga bisa. Semuanya bisa. Kameramen juga bisa itu. Kameramen. Bisa tuh. Bisa tuh. Cuman nggak bisa satu, nggak bisa makan nasi. Oh, dia ya nggak doyan nasi, Iya, nggak makanya langsing terus tuh. Ya, langsing. Oke. Karbo. Paling sekian ya Om ya. Ya, Kita udah sharing-sharing banyak nih cerita-cerita. Ya semoga kita semua bisa semakin sukses lagi. Terus belajar terus dan sehat-sehat terus buat kita ya Om ya. amin. Buat teman-teman nih jangan lupa follow Instagramnya Om Faisal. Oh ya, Faisal Solihin, pakai C, Solichin. Solicin. Licin. Licin. Terus jangan lupa follow YouTube-nya juga. Ya, sama Faisal Solihin. Faisal Solicin TikTok, juga. TikTok apa juga semua apa? ada. Faisal Sama, Solicin juga. sama. Oke. Jangan lupa follow semua media dari Om Faisal guys. Dan jangan lupa ini nih, ini minuman menyehatkan banget guys. Ya, Biar kita awet muda, olahraga dibarengin sama minumnya Herbalife. ya. Gue juga suka minum guys, soalnya kan ya biar badan kita sehat dan awet muda. Oke. Oke. Makasih Sani. Terima kasih, Sukses Om Faisal. terus. Konten-kontennya Amin. makin luar biasa. Amin. Om Faisal Oke. juga sukses terus. Amin, Sehat-sehat terima terus. kasih. Oke, terima kasih semuanya.